Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait salah satu metode pemulusan atau smoothing yang paling sederhana, yaitu single moving average. Idenya, data pada suatu periode dipengaruhi oleh data beberapa periode sebelumnya. Ini salah satu teknik yang digunakan sebenarnya untuk saham, untuk bagian-bagian keuangan. Memang cukup sederhana, tapi ini merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan. Kemudian, cocok untuk pola data konstan atau stasioner, seperti itu. Jadi datanya relatif konstan, memiliki rataan yang hampir sama, seperti itu, dan variansinya juga hampir sama. Kemudian prinsip dasar dari penggunaan metode ini adalah data smoothing pada periode waktu ke T merupakan rata-rata dari M buah data dari data periode ke T, hingga dituliskan ST sama dengan 1 per M. Jadi M itu adalah banyaknya data yang telah dilakukan pemulusan, di mana I sama dengan T dikurang M tambah 1 hingga ke T. Ini merupakan sigma, ini merupakan penjumlahan dari XI ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita langsung ke praktek, karena kalau dilihat dari rumus memang sedikit lebih rumit ya. Kemudian yang kedua dari prinsip dasar adalah data smoothing pada periode ke T berperan sebagai nilai forecasting pada periode ke T plus 1. Seperti itu. Kita langsung saja sebenarnya ke contoh ya. Ini misalnya kan ilustrasinya. Ilustrasi pemulusan moving average atau rataan bergerak dengan M sama dengan 3. Pemilihan M ini nanti bisa kita lihat dari error yang dihasilkan seperti itu. Bisa juga diduga seperti itu berdasarkan teori. Kemudian kita langsung lanjut ke contoh. Contoh kita bisa lihat di sini ya. Ini ada periode, jadi salah satu ciri dari analisis runtun waktu tentu saja adalah periode. Periode ini baik dari ini produksi pertama, produksi kedua, produksi ketiga, seperti itu. Yang ini, hingga produksi ke-12, bisa juga sebagai tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya. Ini sangat berkaitan dengan waktu atau periode ya. Kemudian, ini adalah datanya. Data, misalkan ini adalah data produksi. Data produksi pada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, seperti itu. Pada tanggal 1, misalkan, pada tanggal 1 ini, ada 5 barang yang diproduksi. Pada tanggal 2, misalkan, ada 7 barang yang diproduksi. Tanggal 3, ada 6 yang diproduksi. Seperti itu terus. Ya. Untuk mendapatkan hasil ini, 6 itu merupakan, misalkan karena ini kita ambil M sama dengan 3 ya. Untuk M sama dengan 3 tentu saja untuk data ini dihasilkan dari ini 5 ditambah 7 ya, ditambah 6. Ini ya, ditambah. Jadi 5 ditambah 7 ditambah 6 hasilnya adalah 18. 18 ini adalah 18 seperti itu dibagi dengan 3. Hasilnya tentu saja 6 ya. Seperti itu juga ini. 5,6. Kita ganti warnanya. Ini ya, kita coba lihat yang 5,6. 5,6 ini dihasilkan dari ini ya. Dari 7 6 ditambah gitu. Ini 7 ditambah 6 ditambah 4. Seperti itu. Hasilnya tentu saja rata-rata dari 7 tambah 6 tambah 4 dengan hasil 16 dibagi dengan 3 itu hasilnya 5,6 ya.
Untuk prakteknya kita bisa coba langsung di Microsoft Excel ya. Misalkan data ini ya. Kita coba di Microsoft Excel. Kita coba geser seperti ini ya. Misalkan periode 1, 2, 3 sampai periode ke 10. Misalkan begitu. Selanjutnya data produksi. Data produksi seperti itu. Tuliskan saja 5, 7, 6, 4, 5, 6, 8, 7, 8, 7 seperti itu. Kemudian untuk pemulusannya kita lambangkan saja dengan S dalam kurung T seperti itu ya. Jadi misalkan kita ambil M-nya sama dengan 3 ya. Misalkan seperti itu. Kita ambil M sama dengan 3. Oke, kita ambil M sama dengan 3 misalkan. Tentu saja, kita mulai dari yang ketiga ya. 3 ini. 1, 2, 3. Ini pasti kita kasih nilainya strip saja. Jadi untuk menghasilkan ini sama dengan, kita mulai yang ketiga ya. Kita mulai dari yang sini. Sama dengan ini 3. Seperti itu. Oke, lanjutkan saja ke bawah. Nah, seperti itu. Data pemulusan keempat merupakan ini rata-rata dari 7, 6, dan 4 seperti itu. Kemudian untuk pemulusan kelima seperti itu. Dari rata-rata 6, 4, dan 5 sampai ke bawah, sampai ke 10 ya. Dilihat dari ini hasilnya sama saja. Oke. Kemudian bagaimana dengan peramalannya? Peramalannya misalkan kita ingin meramalkan 2 periode selanjutnya. Misalkan periode 11 dan periode 12. Misalkan ini tanggal 1 Januari 2021, 2 Januari 2021 seperti itu sampai 12 Januari 2021 seperti itu. Bagaimana data yang di sini? Kita mau cari data yang di sini untuk periode 11 Januari 2021 dan periode 12 Januari 2021 berapa hasil peramalannya seperti itu. Untuk peramalan biasa ditulis dengan F karena forecasting seperti itu. Kita dalam kurung T misalnya. Jadi untuk forecastingnya data ini diturunkan 1 leg ke bawah seperti itu. Jadi ini kita copy saja ke bawah seperti itu. Turunkan 1 leg ke bawah.
Seperti itu. Kita turunkan satu leg ke bawah. Jadi ini kita kasih strip. Strip karena turun satu leg ke bawah. Strip. Strip ya. Ini rata tengah saja biar terlihat perbedaannya. Nah. Cukup. Taruh rata tengah. Oke. Untuk data peramalan pada periode ini ya, pada periode 11 dan 12 tentu saja diambil dari nilai yang paling akhir dari proses pemulusan ya, atau smoothing ini. Jadi hasilnya tentu saja ini sama dengan ini. Oke, 7,33. Ini pun diambil dari proses sebelumnya. Jadi ini seperti itu. Oke, jadi untuk peramalan pada kasus ini tentu saja untuk periode 11 dan 12 adalah 7,33 dan 12 7,33. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan error misalnya? Misalkan kita coba untuk ini ya. Sebelum error kita coba untuk M sama dengan 4 misalnya. M sama dengan 4. Bagaimana? M sama dengan 4 misalkan. Kita batasi terlebih dahulu. Oke. M sama dengan 4. Misalkan seperti itu. Jadi kita mulai dari yang keempat ya. Yang keempat, rata-rata dari 4 data yang awal seperti itu. Oke. Lanjut hingga ke 10. Ini kita berikan saja strip. Strip, strip seperti itu. Biar lebih jelas kita berikan rata tengah. Ini juga kita berikan font begitu. Oke, seperti itu. Untuk peramalannya, turunkan kembali ini satu leg ya. Jadi ini dikopikan, turunkan satu leg ke bawah. Seperti itu. Oke, tunggu sebentar. Oke, lanjut. Seperti itu. Untuk peramalan periode 11 dan 12, tentu saja ini sama dengan data sebelumnya. Ini juga sama dengan data sebelumnya. Seperti itu. Oke. Ini adalah hasil peramalannya. Seperti itu. Jadi untuk pemilihan nilai M mana yang paling baik, tentu saja bisa dilihat dari error yang dihasilkan. Misalkan, kalau melihat errornya bisa lewat data yang dimodelkan ataupun data testing ya. Tapi untuk kasus ini kita lihat saja pada data yang ada untuk melihat errornya. Jadi error adalah selisih antara data asli dengan data dugaan seperti itu. Jadi sama dengan misalkan kita lihat yang ini ya. 4 selisihnya tentu dengan ini ya. Kita lihat errornya. Atau kita tambahkan di sini ya. Oke. Untuk melihat errornya ini kurang. Ini untuk errornya.
Ini untuk errornya. Ini kita berikan saja strip agar lebih mudah dilihat perbedaannya. Kita tekan tengah. Oke. Ini error ya. Ini error. Tentu saja ini juga sama, selisih antara nilai asli, ini adalah nilai aslinya, 5 dikurang ini ya, dengan peramalannya. Kita lihat, ini adalah errornya. Untuk error yang ini, kita cari saja rata-ratanya. Seperti itu, 0,35 714285. Untuk error dengan M sama dengan 4. Jadi teman-teman juga bisa memilih M sama dengan 5, M sama dengan 6, M sama dengan 7 begitu. Bisa dilihat M sama dengan 9, M sama dengan 8, seperti itu. Jadi dicoba saja, dilihat yang mana yang menghasilkan error atau galat yang lebih rendah, seperti itu. Jadi untuk kasus ini yang lebih rendah menghasilkan galat atau error adalah M sama dengan 3. Karena galatnya means errornya adalah 0,35. Sedangkan untuk M sama dengan 4 itu 0,85. Jadi kita pilih ini menjadi M. Pemilihan M sama dengan 3 adalah yang terbaik untuk data ini pada metode single moving average atau rataan bergerak tunggal. Seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.